kita ketemu lagi hari ini ya. Nah, hari ini saya ingin bahas sesuatu tentang bagaimana perjalanan kita dikemas dan juga tentunya kita pulang dengan layanan-layanan yang baik ya. Tentunya layanan-layanan ini pasti ada yang included dan not included. Nah, kalau included kita beli paket kepada teman-teman yang ada di luar negeri ya. Biasanya mereka selalu mengeluarkan yang namanya satu anjuran yang kita panggil tipping suggestion ya, atau kita bilang advice untuk Anda memberikan tipping ya. Sangat lumrah tipping itu kita berikan kepada orang atau insuring kepada orang yang memang memberikan servisnya di luar kebiasaan, teman-teman ya. Kalau di negara-negara ini kita tidak apply dan kita nggak tahu, banyak jadi salah komunikasi. Ada di beberapa negara yang sudah nungguin tapi dia nggak dikasih tip. Tapi ada juga di negara yang tidak perlu kasih tip, Anda kasih tip. Ini sedang kejadian ya. Nomor satu ya, kita akan lakukan yaitu pembahasan kalau ke Eropa. Jadi kalau di Eropa namanya tipping, kita harus memberikan atau tidak. Nah, jawabannya saya clear di sini ya. Setiap kali kita makan, setiap kali kita dijamu ya, dalam satu pertemuan, satu hall besar, di mana servis mereka itu sudah standar ya, dan tidak ada tipping suggestion ya. Nah, yang biasanya tipping suggestion itu adalah kalau kita makan di kafe ya, sangat informal. Waiternya sudah bulak-balik jalan ya. Nah, berapa besaran kalau kita makan di sana? Kurang lebih biasanya 5-10% kita memberikan dari nilai bon kita makan ya, dan mereka sangat appreciate dan terima kasih sekali ya, karena pegawai-pegawai yang ada di kafe atau restoran-restoran yang biasanya yang bukan formal, jadi yang informal, itu biasanya mereka sangat mengharapkan karena gaji mereka tidak besar, lain sama gaji-gaji waiter yang di restoran formal ya, yang dimana mereka sudah masukkan dalam basic harga-harga tersebut, yaitu layanan mereka ya. Nah, kalau di Eropa sekali lagi ada restoran Chinese, ada restoran European, ada juga restoran-restoran yang sifatnya mungkin Asian punya food ya. Kalau Asian food rata-rata mereka semua sangat mendambakan kalau Anda bisa memberikan lebih. Tapi European food, kalau yang formal dan informal, nah ini yang kita harus jelaskan tadi yang saya katakan. Informal mereka mau tipping, tapi kalau formal karena harga makan yang sudah tinggi, Anda sudah tidak perlu lagi kasih tipping-tipping tersebut ya. Nah, perlu saya jelaskan, kalau Anda ikut rombongan, apakah Anda perlu kasih tipping lagi? Nah, namanya pegawai, meskipun dia tidak mengharapkan, kalau di restoran-restoran grup, Anda kasih tipping lagi, sangat-sangat terima kasih Bapak Ibu. Mereka sangat senang ya. Jadi bawain sayurnya dengan hati-hati, bawain airnya atau kita minta air putih lagi untuk tambahan, mereka juga sangat cepat. Nah, inilah yang membuat perbedaan bagaimana kalau dalam perjalanan kita tahu dan berkomunikasi dengan baik dengan layanan atau servis yang ada. Nah, Eropa adalah negara yang paling sering kita kunjungi tentunya dalam belakangan ini setelah post-COVID ya, dan juga mereka juga dalam keadaan yang negaranya juga banyak sekali memerlukan yaitu uluran tangan dari turis-turis dari Asia ya. Nah, China belum masuk ke sana, jadi Indonesia masuk ke sana. Berbagilah kebahagiaan dan juga berbagilah Anda punya kesediaan untuk melakukan ya namanya perjalanan, silakan Anda berbagi kepada mereka. Eropa sangat welcome untuk tipping ya. Nah, demikian ya teman-teman, itu baru satu. Nah, sekarang nomor 2, bagaimana kalau kita pindah ke Asia? Nah, seluruh negara Asia so far mengenai tipping sangat didambakan sekali ya. Kembali lagi, guide, tour leader, dan juga semuanya itu adalah tambahan dan juga kerja bonus mereka. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa memberikan tambahan tip, pastinya mereka sangat senang ya. Karena mereka adalah pekerja-pekerja yang bukannya pekerja kontrak yang khusus, tapi kebanyakan adalah freelancer. Freelancer tidak punya gaji tetap ya. Jadi yang mereka dambakan adalah memang uluran tangan dari Bapak Ibu semua. Dengan penuh kasih sayang mereka akan memberikan layanan, dan silakan Anda memberikan tipping sesuai dengan anjuran yang di mana setiap servis tersebut sudah diberikan ya. Nah,
Sekarang kita pindah lagi. Tadi sudah dari Asia dan juga Middle East, hampir sama. Bagaimana dengan Australia dan New Zealand plus juga Jepang? Ya, ini negara yang paling unik, Bapak Ibu. Ya, mereka adalah para pekerja sosialnya dan juga para pekerja pariwisatanya tidak memerlukan tipping. Ya, jadi kalau Anda kasih itu boleh, Anda tidak kasih pun mereka tidak menunggu sampai kayak Mr. Bean punya style yang ada di film-film yang ada. Ya, jadi kita bisa bedakan negara-negara ini bahwa mereka tidak mempunyai standar. Yang paling terakhir, Amerika. Nah, ini dia yang paling seru ya. Amerika semuanya serba tipping. Jadi Anda makan, Anda naik bus, Anda naik mobil-mobil taksi, Anda kemanapun juga yang ada servis dari orangnya, mengharuskan Anda memberikan tipping tambahan. Kalau Anda tidak kasih tipping, malahan mereka akan negor ya. Mereka akan tanya sama teman-teman semua, apakah saya ada yang salah dalam memberikan layanan kepada Anda ya. Sampai di meja kasino pun juga mereka akan tanya, kenapa you tidak tipping saya? Karena apa? Pekerjaan saya gajinya kecil. Saya mengharapkan dari tipping Bapak Ibu semua. Ya. Nah, jadi kalau yang ke Amerika, siapkan uang kecil. Jangannya uang gede semua. Kecuali Anda memang uangnya udah lebih, silakan kasih yang gede-gede. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Makin besar Anda kasihnya, Anda akan masih makin dapatnya beribu-ribu kali. Ya. Inilah yang saya selalu temukan dan juga saya memberikan banyak anjuran-anjuran kepada kawan-kawan pada waktu kita melakukan perjalanan luar negeri, tipping customization ya, supaya Anda bisa baik dalam berkomunikasi dan juga disenangi oleh semua ribuan para waiter, tour leader dan juga lain-lainnya dan juga guide-guide di seluruh dunia. Terima kasih, sampai ketemu lagi di tips-tips berikutnya bersama F2F Indonesia. Bye-bye.